Ajaran dari ajaran Nabi Ibrahim berkorban itu diteruskan oleh kita. Terusin korban kambingnya terus, tapi korban perasaannya mana? Nabi Ismail nggak disembelih, itu artinya apa? Yang dimaksud korban perasaan, mau mengalah. Di akhirat pangkatnya tinggi, lebih dari jenderal. Udah diuji, imannya kuat. Mau nyembelih anaknya, mau. Ibu Hajar mau anaknya sembelih di depan matanya. Nabi Ismail mau pasang badan. Luar biasa itu, pangkatnya tinggi di akhirat. Karena diuji ketaatannya kepada Allah sempurna. Innahu min ibadinal mu'minin. Nah, itu Nabi Ibrahim contoh hamba Allah yang betul-betul beriman, yang betul-betul beriman, taat pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur, puji, ampun kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam keharibaan Nabi tercinta Muhammad serta keluarganya dan sahabatnya yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya. Selamat Idul Adha, Idul Kurban, Hari Raya Kurban. Apa yang dikorbanin? Kambing, sapi, onta. Jadi yang nggak punya duit nggak bisa korban. Insya Allah kita jelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat perintah korban banyak. Ayat yang gampang dihafal surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Allah bilang pada Nabi Muhammad, aku berikan kepada kalian nikmat-nikmat banyak sekali. Kita juga kasih mata, kasih telinga. Nikmat paling besar dikasih hidayah. Hidayah mengenal Allah. Udah kenal sama Tuhan belum? Udah kan? Makanya nyembah dia kan? Kenal. Mesti lebih banyak kenal lagi. Kemudian kita juga seperti itu. Nabi diberi Kautsar, banyak pendapat. Kautsar satu artinya mau dikasih segala-gala serba banyak. Yang kedua pendapat mau dikasih sungai atau telaga Kautsar. Nanti kita sudah capek di padang Arafah, di padang mahsyar itu, sudah mau ke surga tuh, ke sana, dikasih minum air Kautsar, terus enak terus. Yang bagiin Sayyidina Hasan. Kalau yang bagiin syafaat Sayyidina Husain dan ibunya Sayyidah Fatimah. Habis siapa kalau enggak keluarga Nabi yang bagiin? Yang di rumahnya dong. Ya kan? Itu yang namanya Ahlul Bait, keluarga Nabi itu yang 5. Yang di atas Sayyidina Ali, Hasan Husain dan Sayyidah Fatimah. Yang Habib ini keturunan. Enggak masuk yang disucikan, enggak masuk. Yang disucikan 5, cucunya disucikan enggak? Enggak. Maksudnya bisa salah, bisa baik, bisa salah. Ada yang jadi wali, jadi apa benar, tapi ada juga yang nakal. Nah, yang nakal jangan ikutin yang baik gitu aja. Jadi dia tidak itu ada pendapat ikut disucikan, tidak. Yang disucikan 5 Ahlul Bait itu, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Husain dan Siti Fatimah. Jadi hidupnya suci, enggak pernah salah, enggak pernah dosa. Maksum kayak Nabi. Quran kan, innama yuridullah liyuzhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirukum tathira. Kalian disucikan sesuci-sucinya. Nah gitu. Makanya saya kalau ajaran dari Nabi ke keluarganya, ke cucunya, saya ikut. Baru sahabat-sahabat juga, tapi diutamakan yang disucikan. You know, kalau yang disucikan tidak pernah kena hawa jahiliyah, suci. Kayak Nabi juga suci, itu maksudnya. Tapi keturunannya saya yang benar tuh mesti disampaikan walaupun berat. Kalau cucunya tidak disucikan, sama seperti kita, ya boleh, Muslim semua kita hormatin. Kalau dia soleh kita hormatin, seperti Wali Songo. Wali Songo itu keturunan yang sampai kakek yang ke-10 itu sudah yang namanya Sunan Giri. Ini Gus-Gus
Sunan Giri itu terus ayahnya Malik Ibrahim di Gresik dua-duanya itu. Sunan Giri namanya Syarif Ainul Yakin. Syarif itu Habib, Habib itu nama baru, dulu enggak Sayyid atau Syarif. Syarif Ainul Yakin itu keturunan Nabi. Ayahnya Malik Ibrahim, ada nama jalan Malik Ibrahim, kuburannya di Gresik tuh, di kota. Kuburannya ada situ. Itu terus ke Nabi itu. Wali Songo itu. Jadi kalau dia tuh sufi, Islam datang ke negeri Indonesia itu lewat laut. Belum ada bus, belum ada kapal terbang. Jadi dia naik laut. Nah, lautnya tentu pantai utara. Jadi mereka tinggal di pantai utara dari Cirebon terus sampai ke Jawa Timur, belum ke selatan. Selatan belakangan Islamnya. Nah, makanya tuh wali-wali adanya di sana dari Cirebon terus sampai ke timur, di pinggir laut utara, Pulau Jawa Utara, dan di bukit-bukit tinggi, karena dia mau kholwat, nggak mau diganggu macam-macam, mau ibadah gitu. Nah, itu riwayat Sunan Songo. Nah, dari situ ke 10 baru terus dia ke atas. Sama hubungannya sama Habib sama. Nah, sekarang diadu. Nah, itu makanya sekali-sekali kita bicara apa yang terjadi jadi tahu. Diadu Habib lawan Kiai NU. Dia di YouTube tuh habis main hantam-hantaman itu. Itu bukan dia mau berantem, dia dulunya saling cinta itu. Diadu. Ini tuh, kalau ada orang kiai ceramah menanam kebencian, itu dia ngadu, dia dibayar. Bahar tuh Habib, kesian, doain supaya dapat hidayah, dia dibayar. Ngatain kiai marah, ngamuk lagi, nanti bisa golok-golokan, habis nih. Nah, gitulah kita hati-hati. Sekarang nggak ada waktu untuk lihat sorbannya lah, lihat benernya lah. Karena yang nggak punya ilmu juga kadang pakai sorban, terus nyesatkan orang. Bukan nakut-nakutin, justru nenangin, kita aman, tidak akan ada apa-apa. Selama kita benar dijagain Allah, malaikat yang jagain. Cuma hati-hati kalau dengar apa-apa jangan langsung percaya, lihat bukti, lihat fakta. Jelas ya? Sebenarnya kita mesti selamatin anak-anak kita juga. Udah zaman akhir zaman, Nabi gua ada bilang banyak fitnah. Banyak orang yang dibayar. Itu kayak Bahar itu kaya itu. Mobil-mobilnya itu yang miliar-miliaran, kerja enggak, dagang enggak, dari mana? Pikir deh. Si terpaksa buka, enggak dosa ini, karena ini orang bahaya, bisa mecah belah muslimin. Dan seperti itu katakanlah Habib, ya Habib yang nakal jangan diikutin, yang baik banyak. Ini yang ulama yang datang ke sini semua itu banyak, ada yang NU, semua orang soleh yang ngajar di Al-Mahdi ini. Ada Habib-Habib baik semua ada. Ustaz Usin, Ustaz Ahmad, Ustaz Usman, banyak. Itu orang soleh semua. Saya jamin itu. Ikhlas, sering ikut dari kemana-mana dakwah itu. Kesini nih. Dulu kalau saya sakit, mereka gantiin saya. Sini dari sini masih belum di aspal tuh, ujung aspal terakhir aspalnya itu. Ke sana itu tanah becek, kadang mau selip kita. Kita ikut bangun itu tuh. Sabilillah. Kampung Sawah. Nah, saya dulu ikut pengurus di situ. Separuh Kristen penduduknya. Kadang kakak adik, satu Islam satu Kristen. Sebelah sana. Boleh jadi itu bukan masalah. Sekarang tidak penting tuh mazhab. Boleh bermazhab, tapi ingat mazhab bukan agama. Agama kita Islam. Salah kalau NU berjuang untuk NU, Muhammadiyah berjuang untuk Muhammadiyah. Gak boleh, berjuangnya untuk muslimin. Kalau saya, mazhab saya apa, tapi saya berjuangnya untuk muslimin. Berjuangnya untuk muslimin. Mau saya kasih bukti? Mau nggak? Nah, ini kenapa Islam kalah, lemah, pecah. Kenapa nggak dibantu Allah? Negeri-negeri yang tidak Islam kuat. Kenapa perang itu di Palestina udah berapa puluh tahun nggak beres-beres? Islam lemah. Kenapa lemah? Pecah belah. Nah, sekarang yang bantu siapa itu? Palestina. Siapa yang bantu? Syiah yang kita kafirin.
Iran Syiah bantu sana, Syiah Yaman bantu ke sana, Syiah Suriah bantu ke sana, Syiah Irak bantu ke sana, semua Syiah. Tapi dia kafir, kita yang Islam. Saudi yang Islam. Saudi bantu Israel. 3 hari lalu dia bom Yaman. Yaman yang merangin Iran, merangin Palestina. Yamannya dibom sama Israel. Saudi bantuin Israel. Semua itu negeri Arab, raja-raja bantuin Israel. Itu bukti. Islam dia ada, Ka'bah di situ. Jadi akal kita tuh biar jelas, jangan bisa dibohongin, pecah belah umat. Indonesia paling keras bantu Palestina. Kita nih alhamdulillah. Menteri luar negeri itu paling hebat itu. Muslim dia, muslimah. Ibu siapa namanya? Nggak pakai sorban dia tuh. Nggak pakai jilbab, tutup dikit. Tapi dia berjuang. Ikhlas, dia belain itu Palestina di PBB di mana-mana. Dia sendiri. Dia paranin PBB, Dewan Keamanan, suruh tangkap Netanyahu. Itu ibu menteri kita itu. Semua jangan bilang politik, pura-pura bohong. Apa yang kita lihat bukti dia udah begitu, ya udah harus dipercaya. Dia berjuang, ngirimin orang, ngirimin makanan ke sana. Ada negeri Arab ngirim? Enggak. Dikirim ke Israel. Turki ngirim ke Israel. Tapi kalau pakai mulut jago banget. Dia ganyang tuh Israel, bohong. Semua pakai mulut. Dia ngirim makanan, bantuan semua. Hati negeri Arab beri makanan ke Israel, bukan ke Palestina, saudaranya se-Arab, sama-sama Islam lagi. Sudah, saya nggak mau bicara politik, pusing, capek. Cuma ini penting untuk tahu. Sebab yang benar tuh susah ditutupin terus. Berita bohong penuh di mana-mana. Syiah tuh nggak kafir, saya nggak ngajak jadi Syiah, tidak. Jadi Muslim. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Zakatnya 2,5% sama 20%. Masa kafir? Pergi ke sana lihat. Sholat Jumat ada di sana. Bohong semua itu yang bikin buku Syiah kafir itu semua Saudi. Emang takut, rajanya takut sama Islam. Islam yang jujur dia takut. Sekarang lihat di Mekah itu apa yang ada di Saudi, apaan? Maksiat semua udah. Mau apa juga ada, LGBT dikasih izin. Perempuan buka jilbab. Di Iran perempuan buka jilbab ditangkap. Dibelain, si jahat, orang ditangkap. Saudi ngomel, orang pakai jilbab, enggak pakai jilbab di jalanan, ditangkap wajar dong, kan itu udah Islam negerinya. Malah dikata-katain nama negeri itu, sama saudara kita. Itu jadi sebenarnya yang ngatain itu orang Kurdi itu jadi alat Israel. Orang Kurdi itu nggak punya negeri, jadi ada di Irak, di Suriah, di Turki, di semua negeri. Kesian juga Islam saudara kita, cuma tertindas dia. Udah sekedarnya. Saya tahu paling bagus nggak usah ikut, diam aja. Saya pengen diem, tapi saya mesti bicara kalau di sini. Habis ini udah tutup, di luar enggak, tambah parah, tambah ribut nanti. Asal tahu buat diri sendiri aja. Sebab itu yang satu itu yang jahat duitnya banyak, udah banyak orang dibayar. Tahu saya, ustaz-ustaz yang dibayar tahu, ribuan, puluhan ribu ada. Ditugaskan untuk ngapirin Syiah, itu doang. Jadi kita jaga persatuan. Islam, Muslimin, kita mazhab apa saja silahkan bebas. Tapi berjuang untuk muslimin. NU nggak boleh berjuang untuk NU, Muhammadiyah nggak boleh berjuang untuk Muhammadiyah, pecah belah dong. Berjuang untuk muslimin. Iran dikafirin, Iran Syiah dia. Nah sekarang yang bantu Palestina yang Sunni siapa? Itu Hamas, Sunni 100% Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang bantu Syiah. Yang Sunni nggak ada yang bantu, cuma Indonesia. Menteri luar negeri kita bantu di sana. Nah supaya tahu, Islam itu disuruh berjuang untuk muslimin, siapapun dia. Haten yang maksiat dibela, kalau selama dia masih beriman. Mau mazhabnya apa bela, haten Wahabi kita bela, dia masih tetap muslim, cuma nakal. Jelas ya? Kita disuruh berkorban. Nanti kita jelas. Kita mulai sekarang. Yang namanya ini musim Idul Adha, apa kisah yang terjadi, peristiwa yang terjadi di semua udah sering didengar ceramah-ceramah. Apa itu? Pengorban, korban. Idul korban, hari raya korban. Yang korban siapa? Semua muslimin korban.
Kurban sapi dan kambing itu hanya simbol. Apa kalau dia sudah korban sapi gede-gede 10 sapi, udah dia nggak sembahyang dimaafin, dia nakal? Ya enggak. Itu baru salah satu ibadah. Baru salah satu. Oh, dosa diampun. Enggak, itu baru usaha, bagus, ibadah. Tapi sebagian kecil. Yang dimaksud korban, saya mau tanya, coba jawab. Nabi Ibrahim jadi nggak sembelih Ismail? Padahal dia bilang, dia bermusyawarah kepada anaknya, wahai anakku, aku bermimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu nak? Silahkan ayah, kalau itu perintah Allah, saya siap, saya akan sabar dan tegar. Ini di Quran semua. Setelah dia tadinya minta anak, pas dapat anak suruh sembelih. Udah girang-girang punya anak ini, suami istri. Ketaatan yang sempurna. Nabi Ibrahim, Ismail, Ibu Hajar taat banget, sempurna taatnya. Bapak kalau jadi Nabi Ibrahim mau nggak ambil parang, sembelih anak sendiri? Anaknya udah pasang badan, udah miring di tanah, pipinya di tanah, tinggal gorok aja. Ibunya ngelihat di situ, anak boleh minta-minta mengharap anak kesayangan. Kalau kita nggak sanggup, taat. Sekarang yang taat bertiga taat. Siti Hajar taat, Ismail taat, Ibrahim taat. Perintah Allah pahit, ujian berat. Mau dia, mau. Kenapa dia mau? Mau sembelih anaknya. Ibrahim mau, Ismailnya, ya abah, ayah silahkan. Insya Allah saya tegar. Istrinya juga diganggu sama setan. Setan Khonas, pinter Khonas tuh bujuknya. Kelemahan perempuan apa dia tahu? Bu Hajar, jangan mau tuh. Suami itu bukan dapat perintah dari Tuhan, dari iblis tuh. Padahal dia iblis. Perintah dari iblis, jangan ikut. Nanti kamu kalau udah sembelih anakmu, kamu gak punya anak. Bapak Ibrahim nginep di rumah situ, siapa? Sarah, istri yang satu. Kamu akan ditinggalin kalau udah gak ada anak. Tapi lempar batu, ibunya lempar batu, semua lempar batu ke setan itu. Akhirnya mereka kerjain perintah Allah. Anaknya udah mirip, pipinya sudah di tanah, parang diangkat, sembelih. Tapi bukan Ismail, tuh udah diganti kambing. Kenapa Tuhan ganti kambing? Karena orang tidak disembelih kecuali Allah berkehendak lain. Kalau cucu Nabi disembelih beneran. Siapa cucu Nabi yang disembelih? Sayyidina Husain. Tuh yang begini pada nggak tahu, aneh. Dilarang sama Wahabi nih ngeceritain ini karena pengaruh. Agen Wahabi banyak di sini. Memperingati wafat Sayyidina Husain aja nggak boleh. Bikin hall Sayyidina Husain nggak boleh. Kakek moyangnya yang bikin hall dibikin. Nah ini lebih kakeknya lagi Sayyidina Husain. Didep. Disembelih cucu Nabi itu, dikurung dulu, diembargo 3 hari 3 malam, nggak minum, nggak makan. Bukan satu saja cucu Nabi, cicitnya, anak-anak semua, bayi-bayi dibunuh, kemahnya dibakar. Cucu yang perempuan itu Zainab yang berjuang melawan dia, jagain anak-anak ponakan-ponakannya itu. Luar biasa, kejahatan luar biasa di dunia ini yang dikerjain oleh Bani Umayyah. Sekarang Wahabi itu, Khawarij itu terusan dari Bani Umayyah. Wahabi mau Salafi mau Wahabi namanya, itu yang boleh hati-hati memang itu. Apa saja yang mereka lakukan? Semua kehancuran Islam semua dari Bani Umayyah. Perang pertama kali merangin Sayyidina Ali itu Bani Umayyah, memperalat Siti Aisyah. Terus gongrong Islam terus. Ya, saya mau tanya, Bani Umayyah, Wahabi itu kerjanya dakwahnya ngapain sini? Dakwahnya apa? Ngajak orang sholat? Kadang. Tapi yang dimusuhin siapa? Yang dimusuhin siapa? Orang Islam lagi. Dia kafirin NU, dia kafirin Syiah, yang paling benar dia. Tapi bunuh orang di mana-mana. Jadi ISIS. ISIS itu Wahabi. Semua pembunuhan-pembunuhan Irak hancur, Suriah hancur, semua Wahabi.
Dari Saudi, sekarang kapok, takut gak mau Wahabi lagi, tapi udah terlanjur. Sebarin duit ke mana-mana negeri, ke Indonesia. Ustadz dibayar semua, suruh ngapirin Syiah. Ngapirin NU juga dikapirin. Saya punya kitab keputusannya tuh ada saya. NU dibilang sesat dan menyesatkan. Syiah kafir, dia doang yang benar. Sarung, pakaian mengser ke bawah, haram, masuk neraka. Cetahlil, bidah, masuk neraka. Semua orang masuk neraka, dia doang yang enggak. Salawat Nabi nggak mau. Benci dari zaman dulu dia tuh asal usulnya dari kaum Tulako. Tulako itu Bani Umayyah yang musuhin Nabi. Abu Sufyan itu yang paling jahat musuhin Nabi. Habis kalah Mekah dikuasain Islam, dia nggak dihukum, nggak dipenjara, nggak dibunuh, nggak diislamin, bebas. Karena bebas, dia dan anak cucunya mulai geria-geria, akhirnya nguasain Islam pada zaman Khalifah Utsman. Cucu Nabi dibunuhin sampai 17 keturunan, mati dibunuh, diracun, dipenggal. 7 generasi cucu Nabi dibunuh. Yang belain Syiah sama NU, makanya dikafirin sama dia, dibunuh. Tuh. Yaman tuh, Yaman Utara, Al-Husi itu hantam Israel. Amerika hampir takut sama dia, kapal induk Amerika juga dibom. Akhirnya disuruh Saudi ngebom Yaman, tempat minyaknya semua dibom. Jadi Saudi belain Israel, itu Wahabi. Wassalam. Udah tahu, tutup di rumah, di luar jangan dibuka lah, susah, nanti jadi perang nanti, jangan. Supaya tahu saja, jaga anak-anak, jangan ikut. Banyak yang diikut, diberangkatin ke Irak, banyak. Berapa keluarga, sekarang tinggal 500 keluarga punya anak sama istri, terlantar di Irak. Mau dikirim kemari, Indonesia nggak terima. Cuman jangan diterima, ntar kesini bikin ulah lagi. Itu nggak bisa taubat, itu sudah didoktrin. Kalau ngelihat kita tuh merengut itu, dianggap kita orang kafir, ahli bid'ah. Tidak dakwah kepada Islam, dakwahnya nyebarin kebencian. Sudah selesai ya. Nah kalau lagi ribut soal Habib, itu diadu. Habib sama NU diadu, padahal dulu sama-sama baik. Dia bilang ada Habib nakal, nah Habib ada nakal, tangkep. Habib yang lain bawa, yang lain yang baik-baik, yang jadi ustadz, yang dakwah banyak. Siapa yang kayak Bahar tuh, kiai dikatain sama dia. Dia dibayar. Tengok kita ke rumahnya sana, mobil yang harga miliaran berbaris, miliaran. Dikerja enggak apa enggak. Kalau malam ada di bar. Ulama begitu. Saya buka aja, kalau yang ini bukan riba, boleh, karena ini orang berbahaya. Dia mecah belah. Udah perang tuh NU sama Habib tuh, udah perang mulut baru perang mulut. Tapi udah berat. Itu Wahabi. Kalau si Bahar tuh bukan Wahabi, Habib dia nakal. Dia mau hidup mewah, nyari duit tapi ngorbankan Islam. Buka, jangan disimpan-simpan yang begini. Habib yang baik dimusuhin. Itu yang datang ke sini semua Habib yang baik itu, saya jamin. Yang ngajar di sini semua Habib baik. NU yang baik banyak di sini. Ada di sini semua masuk. Ada Muhammadiyah, ada NU, pokoknya Islam. Kita itu Islam, wassalam. Wahabi juga kita nggak kafirin, cuman dia nakal. Kita mesti bendung. Itu ya. Baik, jadi sekarang maksud saya, kenapa ada perang di Palestina? Tuhan biarin. Kenapa setan minta panjang umur mau ganggu kita? Diizinin. Kenapa yang kuat-kuat negara kafir? Nah, maksud Allah, kita nggak bisa masuk surga tuh nyelonong. Di Quran ada di surat Al-Ankabut. Apa kamu masuk surga nyelonong begitu? Enggak, aku pilih dulu, aku tes dulu, aku uji dulu. Mana yang Islam beneran, mana yang munafik. Jadi nggak bisa nyelonong aja, tes. Mau ujian tes, mau sekolah tes, mau kerja tes, mau ke surga, selamanya senang. Masa nyelonong? Semua yang ngaku beriman, ngaku Islam, Tuhan bilang, belum akan kubuktikan. Nah sekarang dibikin ini, Palestina diperangin sama Israel bertahun-tahun. Tuhan suruh apabila saudara mau diserang, bela. Nah yang bela Palestina taat. Syukur alhamdulillah negara Indonesia ini walaupun tidak teriak-teriak Islam, ngebela. Habis paling berat belanya itu Menteri Luar Negeri kita itu. Sambil Bunyamin itu suruh penjara. Dia yang perjuangkan ke pengadilan internasional di Den Haag di Belanda itu, ibu kita itu.
Datang dia ke sana. Kemana-mana dia datang. Ibu siapa itu? Iya, Islam dia. Dia belain, semua belain. Kita kirim makanan banyak, sekarang mau ngirim pasukan lagi nih. Terus itu Mercy dari dulu ngirim orang, ngirim uang, ngirim makanan, kerjasama dengan Radio Rasil. Nah, dengerin itu Radio Rasil itu juga begini, Radio Rasil itu. Mazhab apa aja ada di situ. Bersatu. Dengerin deh. Gak ada pernah ngatain mazhab ini, mazhab gak ada. Di situ gak ada yang fanatik, semua ada di situ. Mazhab apa aja ada di situ. Yayasan Al-Fatah itu, masya Allah, berjuang banget. Itu yang di Palestina, pemuda-pemuda itu yang ngurusin semua dari Yayasan Al-Fatah itu. Yayasan Al-Fatah. Gak mau pulang, suruh pulang gak mau, biar mati syahid di sini. Ada yang meninggal sudah ya, udah syahid ada berapa orang? Dari Al-Fatah itu, kerjasama Rasil, Mercy, C. Orang baik, soleh, itu nggak pakai sorban tuh. Jadi orang yang nggak pakai sorban baik juga, yang pakai sorban baik, yang nggak pakai juga banyak yang baik. Jangan anggap yang nggak pakai sorban itu nggak baik. Yang pakai sorban baik, yang Wali Songo itu pakai sorban semua. Tapi yang tidak pakai sorban, dia pakai pakaian biasa, tapi baik. Mati syahid, suruh pulang ke Indonesia nggak apa. Banyak berjuang di sana, tengah-tengah peluru. Yang pegang rumah sakit Indonesia, dibom rumah sakit Indonesia, bangun lagi sekarang. Indonesia kirim lagi, bangun lagi. Kirim makanan banyak. Ormas-ormas yang kirim makanan, kirim uang banyak. Orang Syiah cuma sedikit sini, tapi ngirimnya banyak, puluhan ribu dolar. Mereka kumpulin. Maka itu jangan percaya pada berita-berita. Saya bukan ngajak Syiah, tidak, sampai mati jadi Ahlussunnah silakan. Gak usah masuk Syiah. Cuma saya mau jelasin, jangan salahin orang baik. Salahin yang jahat tuh, Arab salah tuh. Saudi tuh bantuin Israel. Itu kok dibalik, yang bantuin Palestina malah dikafirin, yang jahat sama Palestina didengerin. Nah, situ saya mau nyampaikan seperti itu. Sekarang kita belajar. Saya juga nggak mau ngomong begini nih. Cuma kalau saya nggak jelasin, saya dosa. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit. Kasihan orang dibohongin semua. Kalau Syiah itu kafir, nggak dimusuhin sama Amerika, dimusuhin 40 tahun sudah dia nggak boleh makan, barang-barang nggak boleh masuk, nggak boleh bisa jual minyak, tapi dia bertahan karena rakyatnya kompak, kan rakyatnya tuh bantu negara. Kasihan ini kita dibohongin di sini. Lihat bukti dong. Jangan masuk Syiah. Saya ikut Nabi Muhammad. Yang benar Nabi saya, mazhab Nabi Muhammad. Karena di Quran ati Allah wa atiur Rasul, taat pada Allah dan taat pada Rasul. Ada nggak taat pada ulama? Nggak ada. Ulama manusia, ustadz manusia, bisa salah. Kalau Nabi masum nggak pernah salah. Keluarganya yang 5 masum, yang keluarga yang disucikan tuh 5. Yang keturunan ini Habib-Habib tidak disucikan, biasa sama seperti kita. Jangan dibenci, jangan juga terlalu dikultus, biasa-biasa aja, hormatin. Jelas, itu pahit, saya juga Habib, tapi saya juga nggak panggil Habib, saya manusia biasa, ya keturunan memang, tapi tidak disucikan, gitu ya. Jelas, jangan benci, jangan kultus berlebihan, dia salah diikutin. Nah, mau ikutin Bahar gitu, Habib dia kan. Saya bukan ngatain Habib, saya juga Habib, tapi yang salah adalah salah, yang benar tetap benar. Gitu. Sebagai manusia biasa, muslim biasa, ya biasa, semua orang Islam kita hormatin, siapapun dia. Tapi yang diikutin yang benar. Tuh Habib yang benar banyak, ikutin. Itu akhir zaman banyak fitnah. Oke, lanjut ya, mulai dari surat As-Saffat 102. Saffat 102 ini, jadi kita apa-apa kalau bisa langsung dari Quran. Kisah tentang Nabi Ibrahim dan kurbannya itu, kurban. Falamma balagha, setelah anaknya itu sudah dewasa, Ismail sudah dewasa, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, nak. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia masih bisa pendapat ini bapak. Nabi dan Rasul masih bisa pendapat anaknya, enggak langsung ayo sini, rebah sini, aku sembelih kau.
Enggak. Bagaimana pendapatmu? Anaknya menjawab, wahai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan lihat aku nanti menjadi orang yang sabar dan tegar. Nyerah Nabi Ibrahim, iya silakan sembelih saya. Falamma aslama wa tallahul jamin, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya dan pipinya merebah ke tanah. Udah pasang derbah. Kalau kambing itu kan dipaksa suruh rebah baru digorok. Ini Ismail gak dipaksa, dia sendiri siap melaksanakan. Dia kasih kekuatan ke ayahnya. Ayahnya juga kan berat juga sebenarnya. Wa nadainahu an ya Ibrahim, dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu menjadi nyata. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada yang berbuat baik. Tapi Nabi dapat balasan ya. Jadi diganti kambing. Jadi Nabi Ibrahim udah korban belum? Nabi Ismail udah korban belum? Ibunya Siti Hajar udah korban belum? Sudah. Ketika dia setuju, Ismail taruh lehernya dipasang, Nabi Ibrahim udah angkat golok, itu semuanya udah ngorbanin egonya, akunya. Udah mengorbanin jiwanya, pengorbanan. Jadi kalau mau jadi orang Islam siap berkorban, itu artinya bukan yang kambing sapi doang, itu simbol. Kita di rumah sekarang ini semua disuruh berkorban. Korban sapi simbol, boleh. Yang tidak punya duit apa nggak bisa berkorban? Berkorban, semuanya berkorban. Punya duit nggak punya duit berkorban. Korban perasaan. Suami istri waktu-waktu itu pasti ribut, ada salah paham. Korban perasaan, jangan ngedebat. Siapa yang marah, istri yang marah, bapak sabar, korban perasaan, jangan ngomel lagi. Ibu begitu juga, suami lagi marah-marah, mungkin lagi capek di mana tempat kerja, sabar, korban perasaan, tahan. Itu yang dimaksud. Ajaran buat kita, jangan jadi egois, mau menang sendiri, mau benar sendiri. Itu dalam rumah tangga, sama tetangga juga begitu, kepada sesama muslim begitu. Itu pengorbanan, hidup ini pengorbanan beri kemanusiaan. Baru dapat surga. Nggak mau korban mana bisa. Sholat itu, rukuk sujud juga itu harus punya rasa, ada rasa itu. Bikin orang soleh, bikin orang jadi mau ngalah. Sabar, itu dia. Suami juga sabar, nggak boleh diktator. Lihat Nabi Ibrahim nggak bilang, hey anakku, taruh leher pala mau di batu, aku gorok. Suruh Tuhan. Enggak, bagaimana pendapatmu nak? Aku mimpi aku menyembelihmu. Oh silakan ayah, laksanakan perintah Tuhan. Insya Allah saya tegar, sabar. Enak itu bahasanya. Ujian. Siti Hajar setan ganggu, dilempar batu. Itu yang jadi orang umroh haji itu ngelempar batu. Memang ada setan situ. Benar-benar tiap hari dilemparin batu, orang udah berapa tahun. Udah pada mati itu setan. Itu setan yang ada di dada ini. Yuwaswisu fi sudu minal jinnati. Nah, itu yang dilemparin batu. Begini tadi. Tekan sini. Masa tembok? Itu kan tembok. Mungkin ada setan di situ. Iya. Mati, ada lagi, mati, ada lagi. Tapi nyambung ke sini. Setannya ngapain kalau ngebisikin? Sini. Di dalam masuk kayak ngirim WA gitu. Jadi badan kita kayak HP. Di WA dikasih WA, SMS masuk. Sini kepikiran. Auzubillah. Sering-sering baca auzu, berlindung pada Allah. Gitu ya. Terus sini. Wahai Ibrahim, menjadi nyata. Yang mimpi itu menjadi nyata. Terus ayat Shafat 106, inna hadzalah wal bala'ul mubin. Ini benar-benar ujian yang jelas, ujian yang berat. Saya kayaknya tahu sanggup apa enggak suruh nyembelih anak saya. Bapak bisa? Sanggup? Ibu, kalau suami ibu nyembelih anak disuruh Tuhan gimana? Berani? Nah itu, ini ujian berat. Tapi lihat, ujian itu tidak membahayakan. Ujian tidak membahayakan. Lihat Nabi Ibrahim, dibunuh nggak Nabi Ismail? Enggak, Allah ganti kan? Cuma ngetes. Jadi berani sekarang, apa aja Allah perintahin kerjain, nggak bakal susah, pasti senang ujungnya. Nggak mungkin Tuhan susahin kita.
Itu di Palestina banyak yang mati Ustaz. Malah mati syahid dong. Kita kepengen mati syahid. Mungkin nggak lama lagi giliran kita perang di sini. Tandangan siapa lihat aja nanti. Bisa sama Wahabi, bisa Australia, bisa dari mana-mana, bisa. Ada waktunya, nggak usah takut. Itu pintu ke surga, mati syahid. Kalau perlu tiap malam, saya tiap malam doa apa ya? Tiap malam doa. Ya Allah, beri saja rezeki bisa bertemu dengan Imam Mahdi, menjadi pelayannya, menjadi pembantunya, menjadi tentaranya, dan mati syahid bersamanya. Tiap malam saya baca itu. Maka alhamdulillah kayaknya doanya kabul, umur saya dipanjangin. Musuhnya kali udah meninggal. Minta doa, minta ketemu Imam Mahdi, jadi pasukannya. Iya, terbagi dua, mau ikut Dajjal atau ikut Imam Mahdi. Udah gak ada urusan sama mazhab sekarang. Ya ikut Dajjal, ya ikut Imam Mahdi. Itu sekarang diuji sama Tuhan. Perang, Palestina diserang. Nah, orang Islam yang lain bantu gak ke situ? Mau bantu Israel, mau bantu Muslimin? Itu ujiannya. Ternyata orang Amerika, orang apa, demi kemanusiaan membela Palestina banyak. Mahasiswa di Amerika demo, di Eropa demo, semua belain Palestina, bawa bendera Palestina yang masih suci. Orang Islam, orang Arab bantuin Israel. Yaman yang ngebomin Israel dibom sama Saudi, Yaman Utara Al-Husi 3 hari lalu. Jadi Israel itu Saudi, Kuwait, Bahrain itu negeri Arab yang dikasih rezeki banyak, malah ngebelain Yahudi. Alhamdulillah saya bilang negeri kita bagus, belain Palestina, insya Allah. Tentu ada juga yang dekat ke mana, ke Israel, tapi secara resmi negaranya belain Palestina. Kita lanjut. Kemudian ini makanya kata Allah tadi, wa padainahu, bilang ujian berat, terus wa padainahu bizahbin adim. Itu Tuhan diganti dengan seekor kambing. Jadi ujiannya sudah selesai. Tiga-tiganya udah lulus, udah mau, gorok udah mau. Jadi nggak dikorbanin, kambingnya dikorbanin. Itu simbol yang berkorban sebenarnya. Nabi Ibrahim berkorban apa? Perasaan. Nabi Ismail perasaan. Siti Hajar korban perasaan. Udah korban, dia udah neken egonya, dirinya, dikalahin demi perintah Allah. Tapi Allah nggak nyusahin, diganti kambing. Berarti kita kalau dapat ujian-ujian apa-apa, ikutin aja dari Allah. Pasti nggak ada yang menyusahkan. Kalau meninggal ya mati syahid ke surga. Gitu. Ibu-ibu di Palestina itu, bapak-bapak itu semua nggak nangis. Anaknya meninggal, lagi terus berangkat lagi. Nah, tambah banyak yang syahid, dia bakal dapat syafaat dari anak yang syahid. Sampai orang Barat, pemuda-pemudi, ini orang agama apa ini? Dibomin tiap hari, lapar, tetap tegar, nggak nangis, disuruh pergi keluar nggak mau, ngungsi-ngungsi nggak mau, ikut. Agama apa ini? Akhirnya pada masuk Islam, antri, mahasiswi, anak-anak perempuan, mahasiswa pada antri minta mau syahadat. Di Jerman, kemarin di Jerman 10.000 barang masuk Islam, disahadatin. Di Kanada, di Amerika semua. Kenapa? Dia lihat bukti orang Islam ini hebat gitu loh. Diri kita tuh lebih dakwah daripada pidato. Pidato kan belum tentu benar. Tapi kalau kita baik, tetangga kita yang bukan Muslim masuk Islam. Ada tuh yatim Cina, tangga saya dulu. Ya kita perlakukan dia seperti tetangga yang lain, baik apa. Semuanya masuk Islam, cuma satu ibunya enggak. Orang namanya Panus, saya kasih nama Yunus. Ada yang namanya Petrus, saya ganti Idrus. Yang perempuan, ada berapa orang sampai sekarang itu. Nggak pakai dia apa? Kita perlakukan dia sebagai manusia baik. Dia susah, yatim. Alhamdulillah lah. Jadi artinya dengan dakwah itu dengan gerak-gerik. Dulu guru saya itu di Malang namanya Habib Abdul Qadir Birbagi. Sebelum di Malang dia di Mojokerto. Dia baik, akhlaknya baik, luar biasa. Itu yang bawa agama itu semua akhlaknya baik. Kalau enggak orang Indonesia enggak tertarik. Ikut Cina deh. Cina ajak makanan, capcay, segala macam. Belanda kasih roti, kalau dia masuk Kristen dididik jadi mantri. Dulu dokter jalan kan mantri banyakan. Dari sini di pesantren di sini di Kampung Sawah tuh. Didik jadi guru, jadi mantri. Saya baru habis merdeka, jadi masuk di SD, SR namanya, terus SD pindah. Itu guru saya semua namanya Kristen. Marpaung, Pak David.
Kenapa yang dididik untuk jadi guru, orang yang masuk Kristen diperlakukan dengan baik, dididik, dikasih kerjaan-kerjaan. Jadi dia kayak kelasnya lebih tinggi dari kita dianggap pribumi, Irlander gitu. Kalau dia masuk kampung tuh, yang udah menjadi Kristen itu, bawa sapu tangan. Sebenarnya nggak ada debu, nggak ada bau. Sengaja menganggap ini orang Islam Irlander, kaum sarungan. Itu. Kalau depan kita itu mau ke puncak, mau ke mana? Kayak karena tuh dia Narboven, nggak bisa belum puncak, nggak mau. Sengaja depan kita dia pakai bahasa Belanda. Sekarang dia hilang dan mereka. Terus kita kembali ke sini. Watarokna alaihi fil akhirin 108. Lalu kami abadikan pengorbanan Ibrahim sebagai yang baik di kalangan orang-orang yang akan datang. Apa ini maksudnya? Ajaran dari ajaran Nabi Ibrahim berkorban itu diteruskan oleh kita. Terusin korban kambingnya terus, tapi korban perasaannya mana? Buktinya Nabi Ibrahim nggak disembelih, Nabi Ismail nggak disembelih, itu artinya apa? Yang dimaksud korban perasaan, mau mengalah. Kalau bapak lagi marah, ibu ngalah. Kalau ibu lagi ngambek, bapak ngalah. Itu agama itu, pahalanya besar itu. Bukan gengsi, kalau kalah nanti saya jadi, enggak, kengalahnya karena Allah. Akan berubah istri kita. Kalau dia bikin nasi, bikin sayur kurang enak, kurang apa, aduh enak bener. Kalau garamnya dikurangin dikit lebih enak lagi. Tadi kebanyakan garam, asin. Tapi cara ngomongnya gitu. Besok dia hati-hati masaknya. Bapak diomelin pulang cari usaha capek-capek, besok dia gak mau lagi pulang, telat pulangnya. Ntar di rumah diomelin lagi, nginep rumah teman. Gimana paling enak? Mau korban. Niat sekarang mau korban. Anak-anak sekarang banyak nakal. Korban, baikin aja. Dikerasin tambah jadi. Bisa seperti itu, bisa jadi sabar. Niat mau mengalah, mau korban. Pahalanya besar di sisi Allah. Jadi itu yang dimaksud. Jadi ajaran itu bukan ajaran kayak orang belajar apa ngitung, nggak ada yang dihitung. Belajar hitung di sekolah, ngitung duit enggak kan? Ngitung aja tiap hari. Ibadah bukan begitu, dipidatoin doang. Di alam nyata enggak ada. Dipraktekin. Kalau umat Islam mau begini, rumah tangga rapi, negara rapi, karena kampung terdiri dari rumah tangga gitu. Jadi agama ini diamalin. Jadi jangan terikat ke mazhab, jangan. Bergaul aja. Terikat kepada Al-Quran dan hadis dan sunnah. Itu mengikat. Sunnah Nabi. Cuma sunnah Nabi mahaminnya pakai akal. Saya udah kasih contoh. Siwak buat sikat gigi zaman Nabi dulu bagus. Itu kan ada getah-getahnya, itu obat buat gigi. Tapi ya bukan ditempel di gigi, taruh di kantong, pas mau sembahyang tempel, gosok yang depan doang 2 kali. Kenapa Pak? Sunnah. Sunnahnya bukan ditempelin. Sikat gigi pakai siwak. Menghadap orang mulut gak boleh bau, apalagi menghadap Allah. Nah sekarang gak ada siwak, pakai sikat gigi, pakai odol. Bukan mau ketemuin tamu, mau temuin Allah. Nemuin tamu sikat gigi, bersihin mulut, temuin Allah enggak. Bangun tidur, bajunya keringetan, kena liur, sholat pakai baju itu. Coba kalau Jokowi mampir ke rumah, berani nggak pakai baju habis tidur? Mana yang lebih mulia, presiden atau Allah? Nah itu harus dipraktekin dalam hidup. Ini menghadap Allah mesti berapi, hormat, sampai sujud taruh di tanah. Hukum Islam sujud itu di tanah. Orang Arab di padang pasir, kalau dalam perjalanan dia sujud di pasir. Pasirnya panas kayak bara api, telur taruh situ mateng. Makanya jidatnya hitam, hangus. Nah sekarang nggak ada padang pasir, hitam juga. Karena habis takut kan salafi dituduh teroris kan, pada hapus semua. Nggak ada lagi tuh yang jidatnya hitam. Itu teori. Jadi di Quran disebut bekas sujud. Bekas sujud itu bukan dihitemin, bukan sini hitam. Kalau juga yang asli cuma bebayang sedikit, cahaya. Ya kata ada bekas sujud di jidat, bukan areng, bukan hitam, cahaya.
ada semua. Besar kecil ada. Watarokna alaihi fil akhir itu cerita buat kita. Jadi generasi-generasi itu tahu bahwa jadi orang Islam disuruh hidup sekali-sekali berkorban. Bukan korban duit melulu, korban perasaan, menghormati orang, sayang sama orang Islam, apapun mazhabnya, apapun salahnya, ada salah. Jangan terus berantem musuhin. Diadu dari luar yang adu. Salamun ala Ibrahim. Selamat dilimpahkan Allah kepada Nabi Ibrahim. Selamat di dunia sampai akhirat. Di akhirat pangkatnya tinggi, lebih dari jenderal. Udah diuji, imannya kuat. Mau nyembelih anaknya, mau. Ibu Hajar mau anaknya sembelih di depan matanya. Nabi Ismail mau pasang badan. Luar biasa itu. Pangkatnya tinggi di akhirat. Karena diuji ketaatan. Ketaatannya kepada Allah sempurna. Maka judulnya ketaatan yang sempurna. Diktat kita ini. Kadzalika najzil muhsinin. Begitu juga orang-orang yang baik semua yang akan datang mau korban, itu namanya orang muhsinin, orang baik, akan diberikan surga yang tinggi. Innallaha yuhibbul muhsinin. Itu di Quran. Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Tahu enggak muhsin? Yaitu mau ngalah, mau korban. Di rumahnya dulu baru pada pamili. Pegawai-pegawai gaji kurang, jangan ngambil sendiri, korban. Gaji kurang, sudah yang kurangnya saya berkorban untuk negara. Begitu. Presiden juga berkorban untuk negara. Anggota DPR. Nanti udah saya sampaikan Kamis kemarin di Rasil. Bapak-bapak harus berkorban. Yang dulu korban jiwa memerdekakan Republik ini. Masa sekarang korban sedikit aja nggak mau? Gaji kurang terus ngambil uang negara? Sabar. Korban. Korban buat negara sama juga buat agama sama. Agama itu dipakai di negeri, bukan di kuburan. Jadi negeri ini harus pakai itu ajaran-ajaran Islam yang baik. Kalau giliran zakat hobi itu, duit haji dipakai. Tapi yang baik harus juga negara khususku, polisi apa gaji kurang, sabar, korban buat negara sama korban buat agama. Jadi kurang-kurang sabar, ntar di surga diganti. Itu maksudnya korban. Kalah sama anak korban perasaan. Kadang anak sekarang kurang sopan, nasehatin, tapi jangan dicubit. Korban perasaan. Itu. Korban perasaan. Jangan galak-galak. Harus berani korban. Berani korban. Orang di rumah harus dihormati. Semua ibu bapak hormati orang semua di rumah. Kita diem aja nggak marah, korban, tahan emosi, tahan marah. Itu soleh, itu namanya soleh. Kalau ngamuk-ngamuk salah. Innahu min ibadinal mu'minin. Nah itu Nabi Ibrahim contoh hamba Allah yang betul-betul beriman, yang betul-betul beriman, taat pada Allah, walaupun pahit. Bunuh anak apa nggak pahit? Tapi kan cuma ujian. Kita punya masalah di rumah, cuma ujian sebentar. Kalau kita sabar ntar juga beres. Kalau kita nggak sabar ngamuk tambah jadi. Nah situ. Jadi berkorban tuh kita berani korban perasaan. Buat rumah tangga, buat negara, buat tetangga. Ada itu. Bagus, tetangga kesusahan bantu. Wah dia sama kita cuek, nggak usah hitung ke situ. Itu karena dia dong, karena dia bayar. Karena Allah yang ganti, Allah yang bayar. Inna atainakal kausar, itu kita akan, Allah bilang udah beri keterangan banyak. Mungkin yang ini saya minta maaf karena udah gampang baca aja, nggak dijelasin semua, waktunya nggak cukup. Jadi pindah ke halaman 11. Itu bisa paham itu. Halaman 11 ini suatu bangsa muslimin apabila tidak mau berkorban bela Islam dan membiarkan Islam, dulu diamanatin kepada bangsa Arab, nabinya dari sana, dia dakwah nyebarin kemana-mana, alhamdulillah sampai ke negeri kita. Tapi sekarang tidak, mereka tinggalin Islam. Kata Allah, jika kamu kikir tidak mau lagi berkorban untuk Islam, wa in tawallau, baris keempat, jika kalian tinggalkan, tidak peduli ngurusin Islam lagi, nggak mau ngurusin dakwah lagi,
Allah akan ganti kaum yang lain, bangsa yang lain akan menjadi membela muslimin, memimpin Islam, bangsa lain. Dan kamu tidak jadi apa-apa. Bangsa Arab udah lepas, ngurusin Palestina nggak mau. Allah akan ganti dari bangsa lain, mungkin dari bangsa Asia. Yang udah pasti itu Asia, dari zaman Al-Houthi bantu Palestina, Iran orang Asia bantu Palestina, dan lain-lain. Indonesia juga ikut, Indonesia termasuk yang besar bantu Palestina. Mungkin insya Allah nanti Iran, Indonesia bisa mimpin muslimin, gantiin bangsa Arab. Bangsa Arab udah nggak mau, udah sama Yahudi. Ini fakta. Kita juga negeri kita kalau ada salah kita salahin, kalau ada baik kita akuin. Baik itu bela Palestina bener-beneran. Menteri luar negeri bolak-balik sampai ke Den Haag mengurusi pengadilan, minta Netanyahu ditangkap segala macam, ngirim makanan banyak, ngirim pesawat, ngirim rumah sakit, bikin rumah sakit. Diakuin dong. Kalau negara kita lagi buat baik, akuin, alhamdulillah, dorong. Kalau salah salahin, kalau lagi benar ya benerin, jangan dihantam terus, ngamuk-ngamuk nyerang. Kalau pemerintah salah, kritik boleh, tapi kalau lagi benar, kayak di bantu Palestina, kita senang dong, dorong, begitu. Terus ya, jadi yang peduli sekarang mengurusin Islam di mana-mana itu, alhamdulillah Indonesia termasuk. Iran nomor 1, jangan dikafirin. Masih orang kafir kayak gitu bela Islam dengan harta, dengan jiwa, dengan segalanya. Di embargo ekonomi sudah 40 tahun gara-gara belain Palestina. Makanan susah di Iran tuh, rakyatnya sabar demi untuk Palestina. Duitnya sedikit nggak bisa jual minyak, banyak Palestina. Kok dikafirin? Kita dibohongin mentah-mentah. Orang tuh yang ngafirin saya dibayar. Di kantor saya bayarnya saya tahu. Saya kerja di situ. Dulu saya keluar karena saya nggak suka itu. Jangan percaya pada katanya-katanya. Kalau dibohongin kan rugi, nanti di akhirat nyesel. Kenapa nggak cari tahu? Itu ada orang masuk neraka diguran sebut apa? Kenapa? Dia bilang, "Lau kunna na'kilu." Kalau kami punya otak, punya akal berpikir, mau mendengar dari sini, dari situ, dari dengar semua, saring mana yang benar, jangan satu aja. Tentu kita nggak masuk neraka. Kalau di dunia dulu mau dengar, tentu kita nggak masuk neraka. Itu orang neraka nanti nyesalnya begitu. Saya ikut dia. Kenapa kamu dikasih akal nggak mikir apa yang disampaikan benar apa tidak? Dia mengajar kasih sayang apa mengajar kebencian, memecah belah? Dia kan kita punya akal. Kalau orang udah syahadat udah nggak boleh dikafirin. Walaupun mazhabnya begini, walaupun sholatnya mencang-mencang. Saya hati Ahmadiyah yang udah jelas salah, saya nggak mau kafirin. Kafir dibakar rumahnya, didorong sama Wahabi-Wahabi di Tasik tuh. Masjid dibakar, rumahnya dibakar. Padahal sepupuan sama kiai besar sebelah. Mereka hidup rukun. Dia ada yang Ahmad Gulam dianggap nabi, yang dianggap cuma pembaharu, ustadz. Dia dibikin Inggris itu, dibikin Inggris, ngaku nabi. Dia ustadz tadinya, dipegang supaya nggak berontak orang Islam. Di Inggris juga ada orang ngaku Syiah, tapi bukan Syiah, Yusuf. Dinamain Habib lagi, bukan Habib beneran, bukan. Kerjanya kalau pidato, Abu Bakar Umar masuk neraka, Siti Aisyah masuk neraka, begitu. Pakai nama Syiah. Mau ke sini, saya stop, kasih tahu yang undang. Bisa perang. Belanda juga dulu kita diadu domba, sekarang juga. Cuman sekarang yang disuruh ngadu domba dari bangsa Islam juga. Itu jadi orang banyak percaya, apalagi yang disuruh pakai sorban lagi. Ya deh. Orang kalau maaf saya kasih contoh cerita beneran kejadian, boleh tidak ya? Cerita sebentar. Dulu saya baru pulang dari Mesir tuh, diundang ke Tangerang. Yang jemput minta saya pakai jubah, pakai sorban. Saya nggak biasa, nggak punya. Dia bilang, Ustaz kalau Ustaz nggak pakai sorban, saya di sana dimarahin sama orang kampung. Habis gimana? Cari punya orang tetangga punya Ustaz Hamid, pinjam pakai pulangnya saya turun agak jauh jalan pakai sorban. Itu orang dari rumah keluar semua pada cium tangan. Beneran. Habis berapa hari saya lewat situ lagi pakai celana. Mereka lihat dicuekin.
Jadi yang mau dicium ini sorbannya. Ini beneran, saya ketawa sendiri. Bener tadi yang lewat saya, yang kemarin-kemarin itu. Dia tahu mukanya, dia kenal. Gak ada sorbannya, gak mau. Maaf, sorban sunnah, boleh, saya bukan ngacorkan, boleh. Jadi kita sunnah kalau di Arab sorban tuh gamis, adat biasa. Tukang semir, tukang copet pakai sorban. Enggak, budaya dia. Tapi kalau di Indonesia sorban pici putih jadi identitas Islam. Kalau dihina ada orang injak-injak pici putih atau sorban bisa dituntut pidana itu. Ya, pelecehan terhadap agama. Karena di sini jadi pakaian orang beragama, beda. Di sana budaya. Nah itu bedanya di situ. Kalau di sini nggak bisa ada tentara Indonesia jadi PBB ada di Sinai. Ada tukang semir, dia nyemir sepatu. Yang nyemir itu pakai jubah, pakai sorban, pakai indeng-indeng. Terus bilang, aku foto, tadi Indonesia aku tunjukin tuh tukang kiai nyemir sepatuku tuh. Bilang, Pak jangan Pak, bisa digebukin orang Bapak. Di sini pakaian adat, maling juga pakai sorban, beneran? Pakai jubah, Kristen juga pakai jubah, malah tasbih digalung sini. Kristen banyak di Mesir, bangsa asli Koptik. Kalau di Indonesia ini pakaian orang beragama Pak, kalau Bapak hina kayak gini Bapak dimarahin orang nanti. Oh gitu ya, iya. Ini udah jangan Pak, buang foto tuh. Tuh tukang semir pakai nyemir sepatuku pakai sorban itu, kiai pakai sorban. Itu bukan kiai, pakaian biasa gitu loh. Coba di sini pakaian kiai itu loh. Kalau orang mau pidato pakai blue jean celana yang dengkulnya sobek, terus pakai baju jaket sini blue jean lagi, pakai anting sini, mau khutbah Jumat di masjid digebukin orang enggak? Diusir. Pakaian masih pada tempatnya. Ada seragam militer, seragam pramuka, seragam ini. Jadi pici putih sorban jangan dihina kalau di sini, di sana lain. Itu udah pakaian Islam, identitas Islam itu harus dijunjung. Baik, terakhir. Lihat kekuasaan Allah. Itu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kalian tidak lihat bagaimana Allah memperlakukan pasukan gajah? Ini pasukan gajah bukan pakai gajah. Pasukan besar, kayak gajah besar, pasukannya besar. Itu dari Ethiopia nggak mungkin ada gajah. Gajah berat, satu ekor aja berat, bawanya pakai perahu, tenggelam perahunya. Waktu itu belum ada kapal besar. Kedua, gajah di padang pasir nggak bisa hidup. Dia nggak tahan air. Onta tahan air 2 minggu nggak minum nggak apa-apa. Jadi maksudnya sebut gajah besar, jangan takut sama pasukan besar. Allah akan bantu. Itu maksudnya. Tuh lihat tuh alam taro kaifa, kamu nggak lihat bagaimana Allah memperlakukan pasukan besar, dikalahkan Allah pakai Tyron. Tyron itu apa? Bukan burung yang terbang, apa saja yang sebut Tyr itu terbang. Karena dulu nggak ada lain disebut burung, ditafsirkannya. Sekarang tafsirannya bukan burung yang terbang, besi sekarang. Pesawat, drone, itu. Sijil itu ya bom. Nah, itu pemahaman Islam begitu. Mana ada gajah di padang pasir, mati dia. Kalimantan ada gajah. Ya, di sana onta yang hidup, onta 2 minggu nggak minum nggak apa-apa. Alam yajal kaidahu fitadir, bukankah taktik politik mereka telah diberantakin sama Allah? Contohnya sekarang mana? Nih, saya kasih bukti. Yaman Utara itu Syiah, Yaman Selatan Hadramaut. Di Hadramaut banyak wali-wali. Pelajarannya itu tasawuf, agama aja urusannya. Jadi nggak punya bedil, nggak punya senjata. Yang Utara Syiah, dia memang karena banyak peperangan yang dialami, karena dia dimusuhi dan orang Islam sendiri dimusuhi. Jadi dia latihan kuat. Dari miskin, nggak punya apa-apa, dibom 8 tahun setengah setiap hari dibom sama Saudi. Yaman Utara nih. Karena dia Syiah. Wahabi itu paling benci sama Syiah. Sampai kiamat nggak bisa ketemu. Karena Syiah itu mihak kepada Sayyidina Ali. Wahabi ini asalnya mihak kepada Muawiyah. Dia benci sama keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak mau. Di Indonesia dipengaruhi. Dia duitnya banyak. Tukang pidatonya banyak pakai sorban, digaji. Kafirin Syiah. Syiah itu sama MNU, ibadahnya, cintanya sama keluarga Nabi sama. Muhammadiyah juga sudah sekarang, udah baik, sangat baik. Muhammadiyah sangat baik.
Dia bisa berubah kalau ada dalil. Dan dia semua mazhab 4 itu diambil, nanti ditarjih mana yang lebih kuat. Udah bagus. NU juga insya Allah bagus. Kemudian itu yang baik di Indonesia ya. Itu Ahmadiyah juga dikafirin, dimusuhin, dibakar semua. Nah ini orang Islam tidak ngerti. Gampang diadu, gampang dibikin ditanam kebencian kepada sesama muslim. Dia di YouTube sekarang masih ada sekarang. Habib nyerang Kiai, Kiai nyerang Habib. Siapa yang adu? Nah itulah jaga anak-anak. Sudah jadi orang Islam udah baik aja sudah. Semua mazhab apapun yang Islam udah sholat, udah syahadat muslim. Ada kekurangannya, semua kita ada kekurangan, ada salah. Jangan kesalahannya sedikit terus dibakar masjidnya. Dia nggak pernah ganggu kita. Nah, jadi hancur seperti ampas makanan. Jadi maksudnya ini buat sekarang, jangan takut Amerika kuat, Cina kuat, tenang saja. Kita akan dibantu Allah. Akan datang Imam Mahdi membantu kita nanti. Kita nanti berkuasa. Di sini juga kuasa Islam semua, adil makmur sampai nggak mau terima zakat. Akan ada dikit lagi. Jadi ajak anak-anak suruh siap, ibu-ibu, anak-anak siap mental untuk menjadi pengikut Imam Mahdi. Nanti ada Dajjal. Dajjal itu nanti ngaku Tuhan, dia sakti, bisa ngobatin orang sakit segala macam. Nah kalau kurang iman nanti ikut dia. Hati-hati itu. Tapi insya Allah selamat. Kalau udah sering ke masjid sini selamat insya Allah. Lihat masjidnya namanya apa? Nama masjidnya apa nih? Al-Mah. Itu nama Imam Mahdi. Berarti udah disiapkan untuk jadi pengikut Imam Mahdi. Dia ada di mana-mana, hidup dia sudah ada, belum menampakkan. Dajjal sudah ada, belum nampakkan. Perang di Palestina itu antara pengikut Imam Mahdi dan pengikut Dajjal. Sudah mulai, hanya belum nampak. Jadi perang Imam Mahdi sama Dajjal sudah. Di sini juga sudah. Kita perang di sini. Belum perang dingin. Sering lempar isu. Orang komunis masih banyak sini, ngadu kita juga. Cuman kita nggak sadar diadu. Kayak sekarang Habib sama ini semua pihak yang musuh Islam bagian duit itu terus diadu. Dua belah pihak diadu. PKI yang benci Islam. Kok PKI udah kuat di sini. Di anggota DPR aja 170 udah. Kita orang semana pidato. Bukan ngajak orang ke Islam, ngajak benci ke Islam yang lain. Apa itu dakwah? Jaga anak-anak kita, jaga. Suruh baik sama orang Islam apapun mazhabnya. Mazhab bukan agama, bikinan manusia. Bisa benar, bisa salah. Tapi kita hormatin, itu ulama besar. Syafi'i, Malik, semua ulama besar kita hormatin. Hormat bukan berarti kita jadi nabi, enggak. Dia manusia, kita hormatin. Ulama kita hormatin, tapi juga dia bukan nabi. Manusia, bisa salah, bisa benar. Omongan saya juga bisa benar. Saring lagi pakai akal pikir, benar apa salah. Benar begitu. Kita manusia hanya menyampaikan. Di ujung akhirnya surat Nur 55 sudah sering saya berikan. Jadi saya nggak terangin lagi, udah lebih dari 7 kali ya. Yang kesimpulannya bahwa Allah janji akan menangin kita di akhir zaman ini. Ini bahasanya pakai bahasa kini. Akan dimenangin, akan dibela, akan diberi kekuatan. Lihat, saya bilang dalam waktu singkat Yaman jadi kuat. Yaman yang kemarin dibomin 8 tahun setengah dibomin sama Saudi, disuruh Amerika, dalam sekejap kapal induk Amerika dibom. Kapal induk, nggak ada negara lain bisa deketin kapal induk Amerika. Kapal Inggris, kapal Israel habis dibomin sama Yaman yang miskin. Jadi kuat. Nah itu jadi Allah punya bantuan. Iran diembargo udah 40 tahun, nggak bisa jual minyak, makan susah. Sekarang bisa lawan beberapa negara, dia lawan semua. Amerika, Inggris, Jerman dikeroyok. Dia yang belain Palestina. Korban uang, korban sengaja, korban segala. Senjata dibawa lain. Makanan Iran yang kasih juga. Indonesia ikut. Indonesia banyak kirim makanan sana. Kemarin makanan Indonesia udah dua datang Israel, kapal Israel, anak-anak juga, anak-anak Israel masuk ke situ dibuangin itu makanan semua. Dijek-injek. Jadi kurang bilang Yahudi jahat, benar jahat. Jadi yang jahat bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Syiah, bukan Ahlus Sunnah. Yahudi. Musuh kita cuma satu, Yahudi sama setan. Kenapa sebagian orang didoktrin untuk musuhin Syiah? Lihat yang belain Palestina siapa?
Saudi? Enggak. Kuwait enggak. Bahrain enggak. Qatar enggak. Semua negara Arab nonton. Malah belain Israel. Turki belain Israel. Nah itu. Jadi saya bukan ngajak ini tuh bersihin ini, jangan ada kebencian. Ya, perang Irun sama Habib, dua-duanya orang baik muslimin karena diadu. Benci sama yang adu. Kiai itu banyak orang baik. Habib banyak yang baik. Yang nakal ada memang, tangkep. Yang nakal nih tangkep. Saya tangkep, bilang Bahar tangkep. Yang gak bakal ditangkep, dia dilindung. Kita diadu, itu aja deh. Diadu. Saudi ikut ngadu. Karena Saudi itu kaki tangan Amerika. Duitnya banyak. Jangan dibayar tuh. Ya sudahlah, jadi saya ke situ lagi. Niat hati pengen nyelamatin supaya tahu, ya. Lah ini supaya kuat iman, Allah janji akan bela kita. Satu, akan berkuasa di bumi. La yastakhlifannahum. Kedua, limakinana, agamanya akan dikokohkan, dibikin kuat. Karena udah kuat Islam kita insya Allah. Asal jangan beradu aja. Yang bikin lemah tuh pecah. Wa yubaddilannahum, akan diganti dari jadi kalah takut menjadi aman. Ada Imam Mahdi nanti. Selesai ya, tapi dah judul yang satu. Tinggal 10 menit lagi, 15 menit ya. Pengorbanan untuk kemanusiaan. Ada, diktatnya ada. Hidup ini pengorbanan. Suami berkorban untuk istri dan anak. Istri dan anak berkorban untuk bapak dan suami. Ibu berani berkorban untuk suami, kalau lagi sakit urusin. Bapak berani korban, keluarkan tenaga, cari tambahan rezeki, bawa pulang ke rumah. Itu istri dan anak. Udah itu begitu, itu udah pahala besar itu. Kita baik buat rumah tangga, itu udah ibadah besar. Ibu urusin suami sama anak, ibadah besar. Bapak cari rezeki buat nyenangin suami istri, ibadah besar. Buat beli Quran, buat beli sarung, buat beli mukena, buat sekolahin anak, itu semua. Ini ajaran Islam begini. Keluar kemana-mana, rumah dulu. Jadi orang Islam di rumah. Jadi bapak muslim, jadi ibu muslimah di rumah. Tiru tuh Siti Fatimah tuh. Yang patut ditiru Siti Fatimah. Wanita terbaik ngurusin anak, anaknya jadi soleh banget. Wanita terbaik menjadi istri Sayyidina Ali, pejuang. Makan kurang sedikit, dia sabar. Mau buka puasa ada orang miskin datang, nggak jadi, kasih orang miskin. Di hari kedua datang ada anak yatim, kasih lagi. Hari ketiga ada tawanan, kasih lagi. Ini bukan dongeng, cerita beneran ada di Quran, di surat Al-Insan ayat 78. Di 3 hari nggak buka puasa, kasih orang makanannya. Itu Ibu Teresa baik, di India bagi-bagi makanan, tapi dia makan, dia digaji. Kalau ini dikasih orang makanan, dia nggak makan. Hari ketiga udah lemes, terkapar di tanah. Tentang mendekat Jibril, mana ya Rasulullah keluargamu? Udah lihat, lagi gigil kelaparan dan 3 hari. Turun ayat tadi di Quran. Maka terus dapat titel Abror. Innal abror lafi naim. Itu di Quran ada. Jadi dia walaupun keluarga Nabi, dia berjuang, berkorban. Bukan jadi cucu Nabi, keluarga Nabi terus petenteng minta diurusin. Allah bikin cucu Nabi Al-Kautsar, bilang kasih keturunan yang banyak untuk apa? Untuk berjuang, meneruskan ajaran kakeknya, dakwah, pahit manis dakwah. Kakeknya dulu begitu. Kalau yang minta dilayani segala macam, dia nggak ngikutin perjuangan kakeknya. Sudah, Habibnya batal keturunannya tetap. Anaknya Nabi Nuh begitu. Kata Allah, ya Rasul, ya Allah, anakku tenggelam karena kafir, anaknya tenggelam. Itu bukan anakmu. Dicabut dari keturunan Nabi, tapi tetap keturunan Nuh. Bukan Nabi Nuh, keturunan Nuh doang. Nur nubuahnya dicabut. Jadi biar jadi cucu Nabi, tapi kalau ngerusak Islam, ngerusak nur nubuahnya dicabut. Apalagi dia nggak ngikuti jejak kakeknya. Kalau dia ngikuti, di surat At-Tur ada At-Tur 21, keturunan Nabi yang mengikuti jejak kakek moyangnya, ajarannya, mereka akan ditempatkan bersama
bersama Rasul satu lokasi. Atur 21. Bahkan kita yang bukan keturunan juga, kalau mengikuti jejak Nabi yang sebenarnya juga akan dekat dengan Nabi di surganya. Seperti Salman Farisi. Nabi ngomong apa? Ini Salman keluargaku. Satu-satunya manusia sahabat yang diangkat jadi keluarga Nabi, Salman. Orang Iran itu, orang Persia. Salman Farisi dari Persia, Iran. Sampai sekarang bangsa Iran cinta sama keluarga Nabi. Sampai sekarang. Nah bedanya sama kita, dia ngambil ajaran dari Ali pintu, Ali kota ilmu, Ali pintunya, terus ke Husain, ke Hasan, Husain, terus ikut keturunan Nabi terus. Tapi yang soleh, yang kalau nggak soleh nggak bakalan, gitu loh. Alim soleh nggak bisa diukur pakai pakaian. Dokter Gure Syahab itu alim banget itu, dan soleh. Saya tahu satu pesantren saya, cuma dia lebih senior. Dia soleh, cuman nggak pakai sorban aja itu. Anaknya belum pakai sorban, anaknya satu. Dulu jadi masalah seolah tuh Gure kafir, auzubillah. Dia dakwahnya ikhlas, ahli tafsir. Dari di pesantren masih kecil, saya tahu. Soleh di pesantren itu baik, diem. Itu dimusuhin tuh orang Islam. Dikafirin kayak dia bener aja, astagfirullahaladzim. Itu orang soleh, dia zikir. Dia nggak pakai besi putih, nggak apa-apa. Gak boleh begitu, orang udah baik, dakwah yang dengerin dakwah jutaan orang dari Indonesia sampai keluar. Di Mesir juga dihormatin dia. Atau fitnah, kalau dihantam rame-rame sampai sekarang dikata-katain. Orang baik banget, ikhlas. Muridnya banyak, orang pada simpati, emang penyampaiannya bagus, ngajarnya luas. Nah disitulah orang baik pun dibalik-balik jadi seperti itu. Sudahlah, insya Allah semua pada tobat kembali ke jalan yang baik, menghormati sesama muslim. Ini inna atau inakal kausar sudah tadi ya, dilompat saja. Halaman 2. Nabi dikatain gak punya anak. Yang ngatain orang Quraisy, Wa'il bin As. Gak lama turun ayat, marah Tuhan. Kalau Nabi dikatain, Tuhan turunin ayat, inna atau inakal kausar, aku akan berikan kepadamu yang banyak. Apa itu? Diberi apa itu tadi, sungai atau telaga. Kedua diberi keturunan. Ada di Gurah Hatta Buya Hamka di tafsir An-Nur. Buya Hamka ada tafsirnya itu, bukan? Apa nama tafsirnya itu? Saya lupa. Ada dibilang itu kausar, sungai dan keturunan yang banyak. Maka ayat terakhirnya apa, lihat? Fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah kamu dan berkorbanlah. Jadi korban apa ya? Korban kambing, korban hewan. Dia korban perasaan. Korban diri kita berani korban. Suami berani pengorban untuk kepentingan istri dan anak. Ibu korban untuk kepentingan suami dan anak. Udah itu, jangan dihitung-hitung. Ada hitung-hitung, kalau suaminya duitnya dikit, ini dikit korban. Enggak. Kalau udah korban tuh nggak mikirin imbalan. Karena Allah. Jadi sebelum korban kemana-mana, korban di rumah. Korban, kadang-kadang anak ngelawan dikit, ya sabar, marah-marah sih boleh, tapi udah itu sayangin. Ya, habis itu sayangin. Jadi jangan disimpan, kalau nggak kita obatin dia kesel, benci, tambah jahat, tambah nakal dia. Tapi kalau kita lupa habis ngomel atau apa, terus baik, peluk, cium. Jadi terobati, nggak jadi dendam. Nah itu hati-hati, jaga, semua orang punya perasaan, dihormatilah. Nah nanti orang yang mengatain Muhammad itu, dia yang nggak punya keturunan. Inna syani'aka wal abtar. Orang yang membenci kamu itulah yang nggak bakal punya keturunan. Emang itu orang akhirnya nggak punya keturunan sampai mati. Muawiyah itu musuhin Nabi dia. Maka dia tersumpah perutnya gendut selamanya, buruk dan segalanya. Dia musuhin Nabi itu dari ayahnya Abu Sufyan, Muawiyah, terus Yazid. Tahu nggak Yazid? Ceritanya ini begini semua di Dep. Dia yang membunuh cucu Nabi, di embargo 3 hari 3 malam nggak makan di kemah. Kemahnya dibakar, bayi-bayi pada mati, cucu cicit Nabi itu. Husain digorok, dimiskinin dulu, dilaparin dulu, nggak boleh minum 3 hari. Sungainya dijagain. Saudaranya Husain mau ngambil air, bawa kulit berisi air, dipanah terus, dipanah. Itu air udah deket, dan anak-anak kecil udah ya
dipanggil pamannya siapa ya, Moya, airnya dipanah juga, tumpah di pasir di depan anak-anak yang lagi kausan udah 3 hari nggak minum. Itu kejahatan Bani Umayyah yang sekarang jadi Wahabi itu. Orang-orang Arab jahiliyah itu jahat luar biasa kepada keluarga Nabi. Yang di Mekah itu 13 tahun cuma 300 yang Islam. Yang udah Islam di Madinah Nabi belum datang dikirim Mus'ab bin Umair, Ammar bin Yasir. Nah Mus'ab bin Umair, Ammar bin Yasir ini sahabat Nabi yang paling luar biasa, berkorban. Anak orang kaya diusir oleh bapak ibunya, nyari kayu di hutan, terus sama Nabi nggak tega suruh berangkat ke Madinah. Dia ngislamin orang di Madinah, ribuan masuk Islam di Madinah. Nah ini orang-orang yang berjasa masukin Islam ribuan, di sejarah bapak ibu nggak pernah dengar namanya, padahal ini lebih mulia dari yang lain. Yang ditinggiin siapa itu? Saiful sebenarnya. Yang ditinggiin padahal nakal itu. Ini orang-orang baik, Mus'ab bin Umar. Banyak sahabat yang baik itu. Karena dia perlu Sayyidina Ali waktu perang di Dep. Hadis-hadis yang menyangkut keluarga Nabi yang langsung di atas ya, yang sini tuh Habib cucunya. Itu dihapus semua, dibakar. Sayyidina Ali, Hasan Hussein itu di rumah Nabi, nyanterin dari orok sampai tua. Ilmunya nggak ada di kita. Kemana itu hadis dari keluarga Nabi? Dibakar oleh Bani Umayyah. Nah ini kan di Dep, atau saya nggak mau keluarin supaya terbuka dikit lah. Jangan benci mereka, tapi jangan salahin orang yang ikut ajaran dari keluarga Nabi. Ya, itu maksudnya ke situ. Jadi semuanya baik. Kalau saya lihat Ahlus Sunnah, NU, Muhammadiyah ini semua ormas yang ada ini semua udah baik. Sangat, bukan basa-basi. Ya salah dikit-dikit ada, semua orang kita juga ada salah. Tapi secara keyakinan mereka tuh pahamnya benar. NU maupun Muhammadiyah. Dulu saya masih kecil NU Muhammadiyah diadu. Gua mau talqin, gua bacok lu talqin lo. Maulud talqin. Mau berantem gara-gara talqin, gara-gara azan, gara-gara beduk mau berantem. Nah itu akhirnya jadi lemah terus. Ini umat Islam salahnya di situ. Keras sama sesama muslim, baik-baikan sama orang kafir. Kan terbalik. Suruh mengalah, sesama muslim ngalah. Korban perasaan, sama yang lain boleh keras. Baik, itu jadi Al-Kautsar bisa sungai besar, bisa juga Allah Ta'ala berikan keturunan yang banyak, dan artinya luas lagi. Allah beri nangka, beri jambu, beri nikmat banyak, anggur. Allah memberi ta'ala kepada fasilitas kepada Nabi untuk membagikan syafaat. Itu juga Kautsar. Nabi selama hidup gak pernah minta keperluan dirinya atau keluarganya. Mintanya cuma satu, syafaat ummati. Mau mati juga ummati, umatku. Siti Fatimah tiap malam kalau bangun malam tuh di sebelah makom Nabi itu ada tempat dia tahajud malam tuh, ada sampai sekarang. Itu Allah maghfir muslimin muslimat. Ya Allah ampunin muslimin muslimat, itu aja doanya sepanjang hidupnya. Dia sayang banget sama muslimin muslimat. Nabi begitu, Nabi nggak minta apa-apa. Mau dikasih gunung dijadiin emas nggak mau. Saya minta syafaat buat umat saya. Nanti beri pengampunan. Nabi bisa membagikan pengampunan. Siti Fatimah juga bagiin buat ibu-ibu. Malah NU punya keyakinan aneh. NU nih, saya cerita NU. Kata NU, Siti Fatimah itu bisa ambil ibu-ibu yang udah ke neraka, diambil sama dia, diselamatin. Di NU tuh. Ya kan, lihat aja itu kosidah di NU itu. Li khamsatun utfi biha, kata NU nih. Kosidahnya itu, aku punya 5 nama. 5 nama ini bisa menyelamatkan aku dari neraka. Al-Mustafa, Nabi Muhammad, wal Murtada, Senari, wa Ibnahuma, Hasan Husain, wa Fatimah. Itu wiridnya orang NU itu. Lebih Syiah daripada Syiah dia. NU lebih Syiah daripada Syiah sebenarnya. Tapi kan diadu jadi begini. Itu dia bilang 5 keluarga Nabi bisa nyelamatin dari neraka. Itu keyakinan NU itu. Nah dia mahabbahnya ke cucunya. Sebenarnya tidak, ke cucunya kenal biasa. Mahabbah itu yang di Quran disuruh cinta, mahabbah namanya, ke yang 5 ini. Cucu Nabi yang di atas, yang suci. Ini kenal aja enggak? Siapa cucu Nabi siapa? Siti Fatimah. Siapa lagi? Itu yang mesti tahu. Yang di sana yang ngasih syafaat yang itu. Habib enggak, ikut aja lah. Yang ngasih syafaat yang di atas.
Cinta. Kalau kita bikin maulud Nabi, maulud Siti Fatimah, maulud Sayyidina Husain, maulud Sayyidina Hasan, maulud Ali Zainal Abidin, cucunya Sayyidina Husain, anaknya lagi Imam Bagir, Muhammad Ja'far Shadiq. Nah, mazhab 4 Syafi'i Maliki Hanafi gurunya ya Imam Ja'far Shadiq, cucu Nabi yang 10 apa itu, enggak 8 atau 9 dulu lah. Enggak, di atas lagi ya. 6 kali. Itu yang dimaksud keluarga Nabi yang di atas dulu baru ini. Semua jelas. Nih gimana kenal cucunya, cicitnya? Yang di atasnya nggak kenal. Yang bagian syafaat siapa? Yang namanya Ahlul Bait mana? Yang di atas. Kita pengikut Ahlul Bait. Pengikut. Jelas ya? Supaya tahu. Pahit tapi mesti disampaikan. Supaya jelas. Ya juga jangan benci Habib, tapi tidak boleh juga kultus kelebihan. Disuruh salah juga ikut, ya enggak lah. Yang Habib yang jelek sedikit, cuman rame, duitnya banyak. Maksud saya ke situ. Yang baik jadi ikut disalahin, kesian. Habib yang baik banyak dulu itu, banyak. Dakwah, betul-betul dakwah. Sekarang jadi dipukul rata semua, itu salahnya tuh. Yang nakalnya aja tuh salahin. Kalau paling enggak bekot, jangan di ini supaya dia berhenti, itu kan merusak Islam. Itu ya, maksud saya ke situ. Ini bahaya kalau nggak stop itu. Kemenangan-kemenangan lain yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad banyak sekali. Dan ajarannya menyeluruh kemana-mana. Dan sekarang di akhir zaman seperti yang diucapkan, berbondong-bondong orang masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwajah. Itu zaman Nabi. Sekarang ini masuk Islam ada 10.000 kali, 10.000 orang di Jerman masuk Islam bareng. Udah bingung orang-orang di Eropa tuh, pemimpinnya bingung, ini bisa jadi negeri Islam semua nih. Emang iya. Salah dia bebasin pergaulan seks segala macam, dia nggak punya keturunan dikit. Korea Selatan udah nggak punya keturunan, rumah pada kosong. Di Jepang rumah pada kosong, jarang beranak. Ada yang nggak mau beranak banyak, nggak mau punya anak. Di kita nambah terus, orang Islam tambah banyak. Gitu. Korea, Jepang rumah pada kosong, keturunannya udah sedikit. Nah, saya bilang orang Islam yang ada di sana, ambil aja tinggal situ. Baik ya. Apa sih yang dikorbankan? Nah, itu korban hewan tuh simbolik, yang berkorban perasaan kita. Itu termasuk korban kambing, sapi juga udah korban perasaan. Duit kan dia butuhkan, dia keluarkan buat korban kambing, itu juga sudah korbannya sini. Nah kalau enggak nyembelih ya tetap korban. Di mana dulu? Terapkan di rumah dulu, nanti baru keluar. Berebut berkorban. Satu suaminya nih mah, duit nih mah tambahin. Jangan ya bapak, kalau ada keperluan. Ada bilang, ada sedikit belum banyak. Bapak mau ngalah, ibunya mau ngalah juga. Seharusnya begitu, berkorban. Istrinya mau bantu keluarganya, iya silakan kasih itu ayah ibumu. Ibu begitu juga kepada mertuanya, iya bapak mau kasih ayah bapak, silakan. Gitu. Jadi egonya dibuang, keakuannya itu dibuang. Itu kalau mau ke surga, mau jadi orang Islam ya itu. Nggak pernah dibahas nih. Pernah korban tuh itu. Korban perasaan, korban jiwa, demi sayang pada keluarga, itu begitu. Kalau suami istri udah hitung-hitungan, wah repot. Harus ada pengorbanan. Itu simbol daripada korbannya Nabi Ibrahim. Kalau emang benar begitu, disembelih Nabi Ismail dong, sembelih beneran, kan enggak? Apa ini main-main? Bukan main-main. Nabi Ibrahim sudah korban lebih mahal, bukan kambing yang dikorbanin. Ismail, istrinya, apanya dikorbanin? Perasaan, mengalah demi Allah. Udah korban dia. Nah kita tiru seperti itu, nggak banyak, sedikit supaya ada. Sekarang saya udah cukup ya dibaca di rumah. Nah ini TNI gaji kurang, sabar, sudah saya sampaikan di Rasil kemarin, mereka dengerin kok. Kurang bapak kerja, ada kebanjiran, ada longsor, semua TNI itu masuk di lumpur-lumpur kerja berat, gajinya kurang. Yang masuk ke situ gajinya kecil, yang merentah yang gajinya gede.
Jadi saya bilang pemerintah ini harus naikin gaji, jangan sekian persen untuk semua sama. Yang kecil gedean naikinnya, makin kecil ke atas, bukan dari atas dulu gede makin kecil, makin jurangnya tambah jauh. Jadi yang kecil gajinya dinaikinnya besar, demi keadilan. Polisi juga, apalagi polisi yang di lampu merah tuh. Kalau hujan panas, tapi sekarang enggak, kalau hujan pada kabur, hilang. Macet, Simpang 4 sering macet. Polisi enggak ada kalau hujan. Gajinya kecil. Yang di hujanan kan yang gajinya kecil itu. Nah, itu. Jadi harus ada keadilan. Pedagang juga nggak boleh jual barang-barang yang ada aib, ada jeleknya ditutup-tutupin, haram besar itu. Ada di Quran semua itu, di fikih juga ada. Ikut Quran sunnah, tapi pedagang banyak tukang tipu dibiarin. Timbangannya dikasih apa itu? Besi yang nempel situ ada itu. Timbangan harus diperiksa itu menurut peraturan itu. Ya, berapa bulan sekali diperiksa. Tidak ada itu. Juga mesti ada polisi khusus untuk periksa makanan, restoran, kotor apa enggak, bersih apa enggak, pancinya bersih apa enggak. Yang jual-jual buah juga, apa ada yang disuntik katanya tuh jadi manis, itu yang berbahaya. Ini negara kamu dia mesti bikin aman buat rakyat, baru bikin jembatan, bikin tembok-tembok, batu-batu, terserahlah. Ini yang begini-begini keamanan rakyat, makanannya baik. Maling-maling nggak ada, ibu-ibu lagi naik motor, HP-nya dijambret. Itu dulu diurusin. Ini buat pemerintah, udah saya sampai itu tuh. Semua dai juga, ustaz-ustaz kiai, jangan ngadu domba, jangan nebarkan kebencian sesama muslim, jangan diadu sesama orang Islam. Dakwah ngajak orang kepada Allah, ajak berbuat baik, bukan mengajak kebencian. Pejabat juga, bisa nggak tuh pejabat tuh? Ada apa Pak Bu? Ini saya mau gini. Nah, terus kata pegawainya, oh ini bukan di sini Pak, di kantor sana tuh. Ini tunggu saya teleponin dulu. Telepon. Lalu iya, ini ada seseorang nih begini. Kan di situ urusannya. Iya. Dia ke sana berangkat sekarang ya. Bapak siapa namanya? Abu ketemuin Bapak itu. Ada nggak kantor kayak gitu? Ngelayani rakyat? Nggak ada. Sono jalan, sono. Ini rahasia saya buka kemarin. Saya pernah lihat di bank tuh ada ibu-ibu mau ngambil uang di bank kiriman dari suaminya kerja di Arab. Sama orang bang, fotokopi dulu, fotokopi jauh nyebrang di sana, jauh. Duduk ditinggalin gak diurus. Dan bule datang pakai sendal jepit, pakai celana pendek, pakai kaos terbuka si bule. Itu pegawai banknya, hormat banget, hormatin, ngurusin bang. Dia jalan saya bilang, Pak, kenapa bapak itu bule udah kurang ajar? Pakai celana pendek, pakai kaos masuk kantor sini, kok bapak layanin, hormatin. Kenapa tadi ada orang dari desa datang? Bapak suruh fotokopi. Ini masa kantor gak punya mesin fotokopi? Kok mau bangsa sendiri kalian seperti itu? Mudah-mudahan hilang lah. Itu ada itu. Bagaimana mau ikut Quran dan Sunnah? Saya nggak cerita negara deh. Jadi kalau dia orang Islam dia harus nggak boleh begitu, dihormatin semua orang Islam sama Muslim.